Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyatul Mukarromah, NIM 2020350, asal daerah Sampang. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan administrasi publik dan administrasi bisnis. Graham Allison 1986 dalam artikelnya pernah menuliskan beberapa perbedaan antara manajemen swasta dan manajemen publik. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain perspektif waktu, lama waktu pelayanan, standar ukuran keberhasilan, personalia, tekanan pelayanan, proses organisasi publik, peran media massa, tekanan dalam pengambilan keputusan, kebebasan menentukan langkah, dan kejelasan misi. Menurut Ring dan Perry, ada 4 poin utama perbedaan sektor publik dan sektor privat. 1. Sektor publik memiliki kerentanan terhadap konflik tujuan dan sasaran dan mengimplementasikan kebijakan lebih tinggi daripada sektor swasta. Yang kedua, sektor publik lebih terbuka terhadap lingkungan luarnya daripada sektor swasta. 3. Sektor publik melayani stakeholders yang lebih beragam atau berbeda-beda sehingga lebih sulit untuk suatu isu dan strategi yang digunakan untuk mencapainya daripada sektor swasta. Yang keempat, sektor publik lebih memiliki keterbatasan waktu yang dibatasi oleh periode sukses pimpinan eksekutif dan perubahan komposisi lembaga pembuatan kebijakan. Kelima, sektor publik dibayangi oleh koalisi yang rentan antara kelompok politik sehingga penetapan isu strategisnya lebih cenderung berkaitan dengan usaha mengamankan koalisi tersebut. Yang keenam, sektor publik lebih rentan terhadap intervensi atau pengaruh dari berbagai kelompok kepentingan dalam pengambilan suatu kebijakan, sehingga seringkali mengganggu rasionalitas dan efektivitas suatu kebijakan yang diambil. Perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis. Perbedaannya: 1. Kepemilikan, 2. Sudut pandang, 3. Sumber legitimasi, yang keempat orientasi, yang kelima pengaruh lingkungan, yang keenam teori-teori, dan 7 pelayanan yang diberikan. Perbedaan untuk publik: 1. Eksternal, 2. Dari kepentingan masyarakat, 3. Warga negara atau masyarakat pada umumnya, yang keempat pelayanan masyarakat, yang kelima nilai-nilai dan sistem politik, yang keenam bersifat lokal, dan 7 diatur oleh pemerintah untuk yang ketujuh diatur oleh pemerintah. Untuk bisnis: 1. Internal dan eksternal, 2. Dari kepentingan pribadi, 3. Pemilik modal atau pemegang saham, yang keempat keuntungan, yang kelima terutama dari konsumen, yang keenam bersifat universal dan diatur oleh mekanisme pasar. Organisasi publik: lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaannya pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan tugasnya dibanding lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden juga dibantu menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Lembaga eksekutif itulah yang disebut dengan pemerintah pusat. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan presiden. Untuk organisasi bisnis: koperasi. Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.